Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvia Maulida, mahasiswi Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit ilmu tentang media pembelajaran. Berikut ini saya sudah menyiapkan beberapa slide untuk media pembelajaran. Sebaiknya terlebih dahulu kita mengenal dulu apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat pengajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran, merangsang pemikiran, dan mengasah kemampuan atau keterampilan peserta didik, sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan dan memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Di sini tidak hanya peserta didik yang akan mengasah kemampuan dan keterampilan, tetapi pendidik sendiri akan mengasah kemampuan dan keterampilan dalam menyajikan dan menyiapkan materi pembelajaran. Selanjutnya, ada jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu media audiovisual. Media audiovisual merupakan penyampaian pesan atau informasi secara teknisi dan kreatif, yaitu ditampilkan dalam bentuk gambar, grafis, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima. Dengan menggunakan media pembelajaran ini, maka akan lebih memudahkan pemahaman peserta didik. Dengan media ini juga akan membuat mahasiswa lebih detail dalam menganalisa sesuatu hal. Namun, media ini kurang detail dalam menjelaskan atau menyampaikan tentang materi dikarenakan tidak adanya audio. Karena media ini hanya menyajikan gambar. Media audiovisual terbagi menjadi dua, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Media visual diam contohnya seperti global, grafik, dan sketsa. Sebenarnya masih banyak lagi, kita tampilkan 3 saja. Untuk media visual gerak, contohnya yaitu film bisu. Selanjutnya yang kedua ada media audio. Media audio merupakan penyampaian informasi atau pesan melalui suara. Dengan menggunakan media ini, maka akan dijadikan sebagai alat komunikasi antara peserta didik dan pendidik, sehingga proses belajar dan mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan media ini juga akan melatih mahasiswa mengembangkan daya imajinasi yang abstrak, dan juga dapat menyajikan laporan-laporan aktual yang dapat dicapai dengan menggunakan media lain. Namun, media ini sifat komunikasinya hanya satu arah, jadi membuat para pendengar itu sulit dalam berdiskusi. Media ini juga menggunakan bahasa verbal. Media audiovisual itu merupakan penyampaian materi atau informasi atau pesan yang bersifat verbalitis, yaitu dia tidak hanya menyampaikan dalam bentuk gambar atau tulisan saja, tetapi juga melalui audio. Media audiovisual dibagi menjadi dua, yaitu media audio diam, contohnya slide project, dan media audio gerak, yaitu animasi, televisi, dan film suara. Selanjutnya ada media cetak. Media cetak yaitu penyampaian informasi secara tertulis, seperti buku dan modul. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke media pembelajaran luar negeri dan dalam negeri. Di sini saya mengambil contoh dari luar negeri, yaitu negara Finlandia, di mana sekarang pendidikan di Finlandia menjadi pendidikan terbaik di dunia. Pendidikan di Finlandia itu memiliki beberapa prinsip. Itulah yang membuat mereka menjadi pendidikan terbaik. Yang pertama yaitu akses yang sama terhadap pendidikan. Yang kedua yaitu siswa diberi kebebasan dalam memilih jalur berdasarkan minat dan bakat mereka.
Perbedaan yang paling mendasar dari pendidikan luar negeri dan dalam negeri, yaitu yang pertama, kurangnya masa bermain anak-anak, di mana di Indonesia, anak-anak dari umur 3 tahun bisa dikatakan mereka sudah masuk playgroup. Di situ membuat anak-anak kurang waktu untuk bermain. Sedangkan di Finlandia, mereka umur 6 tahun baru diwajibkan untuk bersekolah. Dan yang kedua, yaitu perbedaan kelas unggul dan kelas biasa. Itu yang terjadi di Indonesia, di mana siswa-siswa berprestasi dikumpulkan di dalam satu kelas, tetapi tidak dengan Finlandia. Di Finlandia, guru itu memotivasi dan membantu siswa yang tertinggal kelas. Selanjutnya itu ada jam belajarnya itu lebih ke teori daripada ke praktek. Di mana di Indonesia, jam belajar kita lebih ke teori daripada praktek. Walaupun di sekolah kejuruan, hampir sama saja dengan sekolah menengah biasa, yaitu lebih ke teori. Dan yang terakhir yaitu hasil penilaian di akhir itu diuji dengan ujian. Itu yang terjadi di Indonesia. Setiap akhir tahun akan ada ujian untuk kelulusan. Kan di Finlandia itu yang pertama, penilaian tidak berdasarkan ujian dan pekerjaan rumah. Tetapi guru-guru di sana memiliki cara sendiri untuk menilai siswanya. Yang kedua, di Finlandia hanya diberikan satu tes standar wajib, yaitu ketika mereka berusia 16 tahun. Selanjutnya, tidak ada perbedaan signifikan antara peserta didik. Maksudnya di sini, tidak ada perbedaan antara siswa peserta didik pandai dan yang agak tertinggal kelas. Yang berikutnya ada kurikulum nasional hanya dijadikan sebagai pedoman. Yang terakhir, di Finlandia juga memiliki cara belajar yang santai, di mana mereka hanya belajar 4-5 jam saja. Dan juga tidak ada pekerjaan rumah. Dan orang-orang Finlandia itu percaya bahwa setiap kita sudah belajar itu butuh waktu istirahat untuk otak kita, supaya otak kita dapat menyerap materi-materi yang telah disampaikan. Berikut ini sistem pendidikan yang ada di dalam negeri kita. Yang pertama itu di Indonesia banyaknya ulangan dan ujian untuk menentukan kelulusan. Yang kedua, di Indonesia lebih mengutamakan pembelajaran. Yang terakhir yaitu di Indonesia peserta didik dibedakan dalam beberapa kategori kelas seperti kelas-kelas berprestasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang media apa yang cocok dijadikan pada perkuliahan pendidikan teknologi informasi. Menurut saya, media yang cocok yaitu media audiovisual. Karena media ini memiliki dua unsur, yaitu indera pendengaran dan indera penglihatan dalam menyampaikan materi. Sehingga membuat mahasiswa mudah memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Dengan menggunakan media audiovisual ini, mahasiswa tidak hanya mendengar dosen menjelaskan, tetapi juga bisa melihat materi yang dijelaskan. Dengan menggunakan ini juga dapat membuat mahasiswa lebih aktif. Jika kita memiliki objek yang lebih besar, maka dapat kita gantikan dengan gambar, video, atau film. Namun, jika kita memiliki objeknya terlalu kecil, kita bisa menggunakan proyektor untuk menampilkannya. Dan gerakan lambat atau cepat bisa digantikan dengan high speed photography. Dan jika kita ingin mengulang peristiwa atau kejadian di masa lalu, maka bisa kita tampilkan kembali lewat rekaman film atau rekaman video. Jika objek yang kita miliki terlalu kompleks seperti mesin, maka dapat disajikan dalam bentuk model diagram.
Dan juga untuk konsep yang terlalu luas seperti gunung berapi, iklim, dan gempa bumi dan lain-lainnya dapat divisualisasikan dalam bentuk film atau video. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari media audiovisual. Yang pertama yaitu kelebihannya mempermudah pendidik dalam menyajikan materi dan mempermudahkan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran. Berarti di sini tidak hanya mahasiswa yang menguntungkan, tetapi juga pendidik sendiri. Yang kedua yaitu menarik perhatian mahasiswa dalam proses belajar mengajar, yaitu dengan menggunakan media audiovisual, jadi mahasiswa itu tidak bosan di dalam kelas hanya mendengarkan cerita dari dosen atau penjelasan dari dosen. Yang ketiga, penggunaan media audiovisual membuat mahasiswa aktif dalam menerima materi. Selanjutnya, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, jelas, dan menarik. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan motivasi belajar, kreatif, dan kemampuan mahasiswa. Mungkin menurut saya media audiovisual ini memiliki banyak kelebihan, yaitu terutama dalam menarik perhatian mahasiswa dalam menerima materi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan dari media audiovisual. Kekurangannya yang pertama yaitu mahasiswa cenderung menikmati visualisasi dan suaranya saja. Maksudnya di sini, jika pendidik atau dosen tidak benar-benar ikut berpartisipasi aktif dalam menyampaikan materi, maka mahasiswa lebih cenderung menikmati. Sekian penyampaian tentang media pembelajaran dari saya. Mungkin itu yang cocok tentang perkuliahan TI, media audiovisual, karena dia memiliki banyak kelebihan. Yang lebih penting yaitu membuat mahasiswa lebih kreatif dan aktif dalam menerima materi yang disampaikan dosen. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya meminta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.